Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai essay description bab 11 sampai bab 16 karangan Renaldi Kasali. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vina Yuning Karisna dengan NPM 1901010173. Yang kedua ada Syahril Ahmad Mufid dengan NPM 1901010178. Yang ketiga ada Dea Safitri dengan NPM 1901010183. Yang keempat ada Anissa Prames Dewi dengan NPM 1901010189. Dan yang terakhir ada Muhammad Hoirul dengan NPM 1901010192. Pada bab 11, buku ini menjelaskan tentang description mindset. Tengah terjadi shifting besar-besaran di dunia real ke dunia maya, yang bisa membedakan antara ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang dengan ilmuwan-ilmuwan zaman lalu dalam mengumpulkan data dan memahami apa yang tengah terjadi. Dengan cara baru ini, ilmuwan zaman sekarang akan menjadi lebih mudah mengungkapkan rahasia alam, termasuk rahasia pribadi kehidupan pribadi yang sungguh tersembunyi jauh di dalam hati, bahkan mimpi sekalipun. Ketika manusianya staffing mengikuti teknologi dan peradabannya, begitu pula interaktif yang bisa ditarik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahril Ahmad Mufid, NPM 1901010178. Di slide ini atau di slide bab 12 ini, saya akan menerangkan secara singkat mengenai disruptive mindset versus starling mindset. Dalam buku yang dikarang oleh Renaldi Kasali, ada beberapa subbab di dalam bab 12 ini. Beberapa di antaranya akan saya terangkan secara singkat, yaitu satu mengenai menciptakan kontras. Ada beberapa cara dalam menciptakan kontras. Yang pertama ada fokus dua perbedaan secara mencolok, jangan lebih. Tanyakan pada orang di sekitar Anda mengapa keduanya berbeda dan mintalah analisis mereka mana yang lebih baik. Kemudian hindari penyajian yang kompleks. Penyajian yang kompleks hanya membuat orang bingung dan sulit menangkap esensi suatu pesan. Kemudian piknik ke luar negeri, mengunjungi pasar atau produsen di luar negeri atau di perusahaan milik orang lain yang dapat menimbulkan gambaran secara kontras antara kita dan mereka. Kemudian pengalaman, bahwa orang-orang Anda untuk mengalami sendiri sesuatu yang berbeda di tempat lain, atau bahwa orang-orang baru di dunia lain untuk melakukan sesuatu di tempat Anda. Yang terakhir ada Pareto. Dalam bisnis berlaku hukum Pareto 80/20, 80 bagi 20. Fokuskanlah diri pada perubahan 20% yang memberikan kontribusi terbesar. Kemudian carilah penyebab kerugian terbesar atau pemberi kesempatan terbesar yang biayanya tidak terlalu tinggi, dan dengan menunjukkan satu atau dua penyebab, Anda bisa memperbaiki sesuatu secara bertahap. Kemudian ada macam-macam resiko. Yang pertama ada financial risk, kemudian ada psychological risk, yang kemudian ada social risk, kemudian ada physical risk, yang kemudian ada performance risk, yang terakhir ada time risk. Kemudian ada alasan seseorang mengalami keletihan dalam berubah. Berikut yang menyebabkan keletihan dalam berubah. Pertama ada perubahan yang terlalu tegang atau serius. Dalam perubahan perlu dilakukan resting, istirahat, atau suatu peregangan agar perubahan tidak terlalu serius. Kemudian terlalu sering berubah memang wajar karena mengikuti perubahan di sekitar, tetapi kalau itu dilakukan terlalu sering maka akan membuat kebingungan orang-orang yang melakukan perubahan tersebut. Kemudian perjalanan yang panjang. Setelah perjalanan yang panjang akan membuat orang yang melakukan perubahan akan merasa bosan. Kemudian ada kekurangan dukungan, kurangnya support
pada lingkungan sekitar membuat orang menjadi kurang semangat, kurang motivasi dalam melakukan sebuah perubahan. Kemudian rutinitas. Memang sebuah perubahan dibutuhkan rutinitas yang diperlukan rutinitas yang konsisten. Namun rutinitas dapat membuat orang merasa bosan. Maka dari itu rutinitas bisa diselingi dengan resting, bonding dan lain sebagainya agar kita tidak mengalami keletihan dalam berubah. Kemudian di bab 13 ini menerangkan mengenai disruptive society dan peranan di birokrasi. Di dalam bab ini terdapat beberapa subbab, di antaranya di sini saya akan menerangkan beberapa di antaranya. Yang pertama ada disruptive marketing. Pada era digital, kita memerlukan disruptive marketing kalau hanya berada di dunia fisik, dikhawatirkan tidak akan efektif. Lagi pula pada saat ini, para pengusaha sedang berhadapan dengan aktor-aktor yang tidak terlihat. Kemudian ada 6 perilaku buruk. 6 perilaku buruk ini meliputi 1. Memandang hidup itu serba mudah. Yang kedua, lari dari tanggung jawab. Yang ketiga, tidak menyukai proses. Yang keempat, mudah iri hati. Yang kelima, lebih percaya pada gosip sebagai sumber kebenaran. Yang terakhir ada mental peminta. Kemudian ada subbab mengenai Festival Danau Toba yang diresmikan oleh Jokowi. Kemudian ada subbab mengenai smart government. Yang kemudian ada self-driving, yaitu menjelaskan cara mengubah mental passenger atau penumpang menjadi driver atau pengemudi. Dalam subjudul ini, kita akan mempelajari bagaimana seseorang yang bermental passenger atau penumpang bisa berubah menjadi driver atau pengemudi. Poin penting dalam subjudul ini meliputi 1. Kenapa seseorang passenger atau pengemudi bisa menjadi good driver. Yang kedua ada bagaimana langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengubah seseorang yang bermental passenger menjadi driver. Yang ketiga ada apa karakter yang harus dimiliki oleh seseorang good driver dan bagaimana, atau yang keempat adalah bagaimana latihan-latihan yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang good driver. Kemudian ada subbab mengenai fenomena Arab Spring, yang kemudian ada Non Vinto karya Michael Angelo, yang kemudian ada Kota Surabaya, kemudian ada PT Arum NGL, yang kemudian ada social disruption. Disruption ini bukan hanya merambah di dunia industri dan usaha, melainkan juga sektor pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, untuk mempelajari disruption saat ini, maka langkah pertama pemerintahan yang harus dilakukan ialah turut mengubah sisi birokrasinya. Menurut teori disruption, birokrasi akan berubah menjadi servis di mana masyarakat dapat memenuhi semua secara terbuka dan tidak ada pungli. Kata Rinal Ganjali selaku penulis buku ini menerangkan bahwa birokrasi harus efisien dan peraturan-peraturan yang ada harus disederhanakan dan diperiksa kembali agar masyarakat menjadi adil dan makmur. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu bab 14. Dalam bab 14 ini membahas tentang pangan, pemerintahan, olahraga, dan pendidikan. Dan terdapat beberapa subbab, yaitu diantaranya 1. Teori Thomas Robert dan Malthus dan perlawanan rakyat Inggris. Yang kedua, pemerintah yang berubah. Terdapat beberapa versi, yaitu 1. Lee Kuan Yew, kemudian Raja Ubud, kemudian Abdullah Azwar Anas, yang selanjutnya
Emir Shah Sattar, dan Martin Luther King. Selanjutnya yang ketiga ada mendistrupsi PSSI. Yang keempat ada universitas yang harus berubah. Kemudian yang kelima, gelombang disruptif di dunia pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Pramesdewi, NPM 1901010189. Di sini saya akan membahas bab 15, yaitu no ordinary disruption, atau 6 hal yang menyebabkan disruption menjadi tidak biasa. Yang pertama yaitu teknologi. Teknologi pada saat ini yang sudah disiapkan oleh perusahaan menimbulkan banyak perubahan dan kemudahan dalam berinteraksi maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kekuatan uang yang menjadi ilusi. Semakin menuju ke dunia yang baru, ilusi uang kertas akan berubah menjadi digit angka dalam dunia digital. Perubahan dan kemajuan teknologi sudah semakin jauh berkembang. Saat ini toko sudah masuk dunia media sosial, ojek sudah memakai sistem online, pesanan makanan dengan online, input data pribadi menggunakan media elektronik. Bahkan waktu pandemi kemarin, sekolah juga menggunakan sistem online. Secara otomatis kegiatan kita sekarang hanya seputar smartphone sebagai media yang menggunakan jaringan internet untuk mengoperasikannya. Uang kertas pada saat ini tidak berlaku dan hanya perlu kita melakukan top up yang dengan cara uang kertas dileburkan menggunakan media lain dan nilai tukar sudah berubah menjadi digit angka. Yang ketiga yaitu Asia dalam gempuran urbanisasi. Yang keempat yaitu hadirnya kaum muda yang panjang umur. Yang kelima, arus global. Arus global adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi di tengah masyarakat dan telah mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial hingga kebudayaan. Pengaruh positif dan negatif dari globalisasi itu sendiri juga sudah tampak dan diketahui hampir dari setiap individu. Yang terakhir yaitu wajah-wajah baru pemimpin dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 16 mengenai akhir dari suatu zaman. Meliputi yang pertama, berakhirnya suatu tren atau trend break. Tren itu normalnya berlangsung panjang. Ketika suatu tren berakhir, maka berakhir pula suatu zaman. Suatu era yang baru datang. Kemudian gaya hidup dan perilaku manusia berubah. Organisasi-organisasi berdatangan, membuat era yang lama berguguran. Itulah akhir zaman yang dalam istilah disruption disebut trend break atau berakhirnya suatu tren. Kedatangan zaman baru ini memunculkan generasi baru dan wirausaha baru dengan cara-cara yang baru pula. Yang selanjutnya adalah perubahan di era disruption mengikuti 3S yaitu speed, surprise, dan sudden shift. Yang selanjutnya percepatan siklus naik turun dari 20 sampai 25 tahun menjadi 6 sampai 8 tahun sekali dan datangnya semakin sering. Kita menjadi terbiasa merasakan krisis dan segalanya berpindah, bergeser atau lenyap sama sekali. Yang selanjutnya adalah karakter generasi millennials. Karakter generasi millennials ini meliputi yang pertama, merasa jauh lebih merdeka secara lahir maupun batin. Yang kedua, sangat ekstrovert. Yang ketiga, kurang hati-hati dalam bertindak. Yang keempat, emosional. Yang kelima, mudah berpindah-pindah. Yang keenam, ingin cepat naik kelas. Yang ketujuh, materialistik. Yang kedelapan, lebih berpendidikan dan punya akses yang luas terhadap sumber daya dan informasi. Yang selanjutnya, masa tinggal lebih singkat. Dan yang terakhir, mengutamakan kebebasan daripada aturan yang membelenggu. Yang selanjutnya adalah ketika barang konsumsi menjadi barang produktif. Generasi baru menemukan dan menekankan cara-cara baru dalam berbisnis, yaitu ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Semuanya dibuat kolaboratif, partisipatif, saling berbagi, dan tentu saja ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Perubahan model bisnis ini tentunya menimbulkan gejolak di masyarakat. Pembahasan berikutnya mengenai spektrum inovasi, sustaining innovation versus disruptive innovation.
Sustaining innovation ini termasuk yang pertama, kebutuhan sudah dipahami, pasar yang sudah ada, inovasi meningkatkan performa, harga lebih rendah, perubahan tambahan, konsumen yang sudah loyal pada merek, pasar mudah diprediksi, dan metode bisnis yang masih tradisional. Kemudian yang disruptive innovation meliputi kebutuhan yang belum dipahami, pasar yang baru, inovasi yang drastis, konsumen belum banyak yang tahu mengenai merek, pasar yang susah diprediksi, dan konsumen yang harus benar-benar baru. Yang berikutnya, disruption kalau tidak dilakukan sendiri atau self-disruption, maka akan datang dari luar. Ini berarti korporasi, institusi, bahkan negara sekalipun menghadapi tekanan atau serangan dari luar. Kemudian yang terakhir, agar disruption tidak menjadi bencana nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.